Penelitian perbandingan 3 sampel atau lebih. Dalam video ini akan dibahas cara mengolah data mengenai perbandingan yang dilakukan pada 3 kelompok sampel atau lebih dalam hal berikut ini. Yang pertama, menguji homogenitas varians dari N kelompok, menguji hipotesis dengan menggunakan uji ANOVA, kemudian menggunakan uji lanjut ANOVA, menguji hipotesis dengan menggunakan uji Kruskal-Wallis, Keith-Cochran, dan Friedman. Sebelum ke materi, sebelumnya perkenalkan saya Sazar Zainurdiansyah, NPM 1911090145, Fisika 4C, sebagai pemateri pertama. Dalam mengolah data mengenai penelitian 3 sampel atau lebih, sebagai pengantar, perlu kita ketahui bahwa analisis varians adalah suatu teknik untuk mengetahui perbedaan atau persamaan dua atau lebih rata-rata. Anggapan yang didasari analisis varians ini adalah bahwa berbagai rata-rata sampel yang dihitung itu masing-masing harus berasal dari populasi yang memiliki distribusi normal dan memiliki varian yang sama. Langkah-langkah pengujian homogenitas varian. Yang pertama, menentukan nilai varian dari masing-masing kelompok sampel atau SI kuadrat. Dengan rumus SI kuadrat sama dengan N dikali sigma XI kuadrat, I dari 1 sampai N dikurang sigma XI, I dari 1 sampai N dikuadratkan per N dikali N min 1. Setelah itu, menghitung nilai varians gabungan atau SI kuadrat gabungan dengan rumus S kuadrat gabungan sama dengan sigma dalam kurung N I min 1 dikali SI kuadrat per sigma NI min 1. Kemudian menghitung nilai B atau Bartlett dengan rumus B sama dengan log S kuadrat gabungan dikali sigma NI min 1. Selanjutnya, menghitung nilai X kuadrat hitung atau C kuadrat dengan rumus X kuadrat hitung sama dengan 2,3026 dikali B min sigma N min 1 dikali log SI kuadrat. Menentukan nilai X kuadrat tabel dengan rumus X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat 1 min alpha K min 1. Dan langkah yang terakhir adalah kriteria pengujian, di mana jika nilai X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat tabel, maka varian tersebut adalah homogen. Berikut ini adalah contoh dari 9.2.1, di mana sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan peningkatan prestasi setelah diberikan sesuatu perlakuan pada suatu kelas antar kelompok siswa pandai, siswa pertengahan, dan kelompok siswa kurang. Setelah dilakukan penelitian, diperoleh data sebagai berikut. Kelompok pandai 6, 49, dan seterusnya. Kelompok sedang 66, 76, dan seterusnya. Kelompok kurang 77, 66, 67, dan seterusnya. Dengan taraf signifikan 5%, periksalah apakah 3 kelompok data mempunyai varians yang homogen. Sebelum melakukan uji homogenitas menggunakan uji Bartlett, terlebih dahulu sebaiknya kita mengecek kenormalan data dari masing-masing kelompok data untuk mengetahui apakah syarat homogenitas itu dipenuhi. Maka yang pertama dilakukan adalah menentukan nilai varian dari masing-masing kelompok sampel. Dari contoh soal tersebut terdapat 3 kelompok sampel, yaitu kelompok siswa pandai, siswa menengah, dan siswa kurang. Nah, untuk menentukan nilai varian dari masing-masing kelompok tersebut, digunakan rumus nilai varians berikut ini. Di mana pada kelompok siswa pandai memiliki banyaknya sampel atau N adalah 10, yang mana anggotanya masing-masing yaitu 69, 49, 57, 82, 43, 74, 75, 73, 79, dan 60. Dengan jumlah total sampel yaitu 661 atau sigma XI kuadrat I dari 1 sampai N yaitu 436.921 dan sigma X1 kuadrat
I dari 1 sampai N-nya yaitu 45.255. Sehingga dari nilai tersebut nilai varian dari kelompok siswa pandai adalah 173,66. Begitupun dengan kelompok siswa menengah dan kurang. Dengan cara tersebut, nilai varian dari kelompok siswa menengah yaitu 42,38 dan kelompok siswa yang kurang yaitu 81,67. Menghitung nilai varians gabungan atau SI kuadrat gabungan dengan rumus S kuadrat gabungan sama dengan sigma N-1 SI kuadrat per sigma N-1. Nah, di mana pada nilai varian gabungan ini adalah total dari setiap nilai varian per kelompok yang tadi sudah diketahui dibagi dengan masing-masing banyaknya sampel pada setiap kelompok dikurangi 1. Menghitung nilai B atau Bartlett dengan rumus B sama dengan log S kuadrat gabungan dikali sigma N-1, di mana log S kuadrat gabungan tadi sudah diketahui dikalikan dengan banyaknya sampel dari setiap kelompok masing-masing dikurangin 1, yang hasilnya 62,778. Menghitung nilai X kuadrat hitung atau C kuadrat dengan rumus X kuadrat hitung sama dengan 2,3026 dikali B dikurang sigma N-1 dikali log SI kuadrat. Pertama, yang harus dihitung adalah sigma N-1 dikali log SI kuadrat terlebih dahulu, yang diperoleh hasilnya 60,31. Nah, kemudian barulah dihitung X kuadrat hitungnya, yang mana B tadi juga sudah diketahui, sehingga hasilnya adalah 5,404. Menentukan nilai X kuadrat tabel dengan rumus X kuadrat tabel sama dengan X alfa dikali K-1 kuadrat dengan menggunakan taraf signifikan atau alfa sama dengan 5%. Sehingga X kuadrat tabel sama dengan X alfa dikali K-1 kuadrat sama dengan X 0,05 kuadrat dikali 3 min 1 sama dengan 5,9915. Dari semua itu, kriteria pengujiannya ternyata nilai X hitung kuadrat kurang dari X tabel kuadrat, yaitu 5,404 kurang dari 5,9915. Maka varians tersebut adalah homogen. 9.3 Langkah-langkah pengujian ANOVA. Yang pertama yaitu merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Yang kedua, menentukan taraf kepekaan atau A dan derajat kebebasan atau DK, yaitu DK pembilang sama dengan K-1 dan DK penyebut sama dengan N besar min K, dengan K banyaknya kelompok sampel dan N banyaknya data yang diolah. Kemudian ketiga, menentukan harga F tabel, yang mana F alpha dikali DK pembilang per DK penyebut. Selanjutnya yang keempat, menghitung jumlah kuadrat total atau JK, di mana JK T sama dengan sigma XT kuadrat, dan menghitung jumlah kuadrat rata-rata atau Rx, yang mana Rx sama dengan sigma X kuadrat per N. Menghitung jumlah kuadrat antar kelompok atau JKA, yang rumusnya JKA sama dengan sigma JI kuadrat per NI dikurang RX, dengan JI sama dengan jumlah masing-masing tiap kelompok sampel. Kemudian menghitung jumlah kuadrat dalam kelompok JKD, yang mana rumusnya sigma X kuadrat min RX min JKA. Langkah ke-8, membuat tabel ANOVA seperti pada gambar, dan ke-9, menentukan nilai F hitung dengan rumus F hitung sama dengan RJKA per RJKD kecil. Kemudian menentukan kriteria pengujian yaitu tolak H jika F hitung lebih dari sama dengan F tabel, dan terakhir membuat kesimpulan.
Contoh 93.1. Dari persoalan 9.2 di atas, karena syarat uji sudah memenuhi yaitu sebaran data berdistribusi normal dan varian homogen, maka dilanjutkan dengan ANOVA satu jalur dengan perhitungan sebagai berikut. Yang pertama yaitu merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Pada HO, tidak terdapat perbedaan peningkatan prestasi setelah diberikan suatu perlakuan antara kelompok siswa pandai, sedang, dan kurang. Sedangkan pada HI terdapat perbedaan peningkatan prestasi setelah diberikan suatu perlakuan antara kelompok siswa pandai, sedang, dan kurang. Menentukan harga F tabel dengan banyaknya kelompok K sama dengan 3 dan N sama dengan 35, sehingga N min K sama dengan 32. Maka diperoleh F tabel yang sama dengan F 0,05 dikali 2 per 32, yaitu 3,29. Kemudian menghitung jumlah kuadrat total atau JK T kecil. JKT sama dengan sigma X kuadrat, yaitu 69 kuadrat ditambah 49 kuadrat dan seterusnya, yang hasilnya 144.526. Kemudian menghitung jumlah kuadrat rata-rata atau Rx dengan rumus sigma X kuadrat per sigma Ni, dan diperoleh Rx rata-rata kuadratnya yaitu 141.319,31. Yang kelima, menghitung jumlah kuadrat antar kelompok atau JK alpha, di mana rumusnya yaitu sigma Ji kuadrat per Ni dikurang Rx, yang mana diketahui hasilnya 276,13, dan kemudian menghitung jumlah kuadrat dalam kelompok JKD, yang mana diketahui rumusnya sigma X kuadrat min Rx min JKA, dan diketahui hasilnya 2930,56. Yang ketujuh, kemudian membuat tabel ANOVA dari beberapa data yang sudah diperoleh tadi, seperti sumber varians yang antara kelompok dalam kelompok, kemudian jumlah kuadrat, dan lain-lain. Yang kedelapan, menentukan F hitung, yang mana F hitung ini rumusnya RJKA per RJKD sama dengan 1,508 F hitungnya. Kemudian langkah yang ke-9 yaitu menentukan kriteria pengujian. Ternyata F hitung kurang dari F tabel yaitu 1,45 kurang dari 3,29, yang artinya menerima H0 menolak H1. Kemudian langkah yang terakhir yaitu kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan peningkatan prestasi antara kelompok siswa pandai, menengah, dan kurang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Febriana Putri. Di sini akan melanjutkan materi tentang uji lanjut ANOVA. Jadi uji lanjut ANOVA digunakan sebagai tindak lanjut setelah uji ANOVA dilakukan jika pada pengujian dihasilkan adanya perbedaan. Nah, jadi untuk melihat kelompok mana yang berbeda, maka dilakukan uji lanjut ANOVA. Jenis uji lanjut ini banyak, diantaranya uji CV atau uji SCIF, LSD atau Less Significance Difference, Bonferroni, SIDAC, Tukey, Duncan, Gabriel, Danetz, Gemshoel, dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu uji lanjut, yaitu menggunakan uji CV. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu menghitung selisih perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel, kemudian susun pada tabel silang. Yang kedua, menghitung nilai kritis perbedaan rata-rata dua pasangan kelompok yang dibandingkan atau disingkat NKPRIJ. Dengan rumusnya, NKPRIJ sama dengan akar K min 1 dikali F tabel dikali RJKD
dikali 1 per NI plus 1 per NJ, di mana K-1 ini adalah nilai dari derajat kebebasan pembilang, dk pembilang. Nah, K sendiri ini adalah banyaknya kelompok sampel. Kemudian F-tabel. F-tabel ini adalah suatu nilai tertentu yang digunakan sebagai pembanding apakah pengujian yang menggunakan F-hitung itu signifikan atau tidak. Jadi ada 3 hal yang diperlukan untuk mencari F-tabel. Yang pertama yaitu taraf signifikansi atau taraf nyata. Nah, jadi biasanya nilai dari taraf nyata ini adalah 0,05. Kemudian yang kedua adalah degree of freedom between groups atau nilai antar grup ya, nilai rata-rata antar grup DF1. Kemudian yang ketiga adalah degree of freedom within group. Jadi nilai rata-rata dalam grup atau DF2. Nah, biasanya nilai F-tabel ini bisa dicari menggunakan tabel nilai kritis distribusi F secara manual, tapi ini tuh ribet gitu. Jadi yang lebih praktis dan cepat adalah mencari dengan Excel. Cara mencari dengan F-tabel dengan Excel itu yang pertama adalah cari nilai F-hitung dan DF1 serta DF2 dengan ANOVA. Nah, jadi misalkan data hasil analisisnya tuh seperti tabel ini. Teman-teman bisa lihat ini adalah tabel hasil dari ANOVA gitu. Jadi katanya cari nilai F-hitung, DF1 dan DF2. Nah, bisa dilihat pada tabel ini nilai F-hitung itu dilambangkan dengan F, yaitu 6,512. Dan DF1 serta DF2 itu tadi adalah degree of freedom between groups. Di sini between groups itu nilai DF-nya adalah 3. Dan within groups nilai DF-nya adalah 16. Jadi kita sudah tahu nih, F-hitung itu 6,512, DF1 itu 3, dan DF2 itu 16. Oke, sekarang yang kedua. Buka Excel, lalu gunakan fungsi FINV. Caranya, ketik sama dengan FINV, kapital ya, dalam kurung masukkan nilai dari taraf nyata yaitu 0,05. Kemudian titik koma, masukkan nilai DF1. Nilai DF1 tadi adalah 3. Kemudian titik koma lagi, masukkan nilai DF2 yaitu 16. Tutup kurung lalu di enter. Maka ketika teman-teman enter, nilai yang keluar adalah 3,238872. Nah, nilai ini kalau dibulatkan menjadi 3,24. Jadi nilai F-tabelnya adalah 3,24. Kemudian yang ketiga, interpretasi nilai hitungnya tadi, interpretasi hasil. Jadi F-hitungnya adalah 6,512 dan F-tabelnya adalah 3,24. Kalau F-hitungnya lebih besar daripada F-tabel, maka H0-nya ditolak dan H1 diterima, atau hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatifnya diterima. Baik, kita kembali ke rumus ya. Itu tadi penjelasan untuk cara mencari F-tabel. Kemudian RJKD. RJKD ini kesingkatan dari rata-rata jumlah kuadrat dalam kelompok. Tapi untuk RJKD ini saya belum memahami bagaimana cara untuk mencari nilainya. Kemudian lanjut 1 per NI plus 1 per NJ. N di sini adalah banyaknya data yang diolah ya. Kalau K tadi banyaknya kelompok sampel, N adalah banyaknya data yang diolah. Kemudian I dan J itu adalah pasangan kelompok yang dibandingkan. Jadi disesuaikan. Misal nanti I-nya adalah kelompok 1 dan J-nya kelompok 2, maka nilai N dari masing-masing kelompok yang dimasukkan. Oke, beres untuk poin 1 dan 2 dalam langkah-langkah uji CV. Sekarang poin yang ketiga, yaitu kriteria uji. Nah, kriteria ujinya ini H0 diterima jika nilai mutlak dari X1 bar min X2 bar atau kelompok 1 dan kelompok 2 itu lebih kecil daripada NKPRB.
Atau bisa dikatakan H0 atau hipotesis nolnya diterima jika nilai perbedaan absolut tiap pasangan rata-rata kelompok lebih kecil daripada NKPR-nya. Nanti untuk lebih jelasnya akan dibahas pada contoh. Kemudian untuk langkah-langkah yang keempat yaitu memberi tanda asteris atau tanda bintang pada dua kelompok yang menunjukkan perbedaan secara signifikan. Untuk taraf nyata itu 5% berbintang 1 dan taraf nyata 1% berbintang 2. Nah, tadi di rumus itu membahas taraf nyata untuk mencari F-tabel. Nilainya yaitu 0,05. 0,05 ini sama dengan 5%. Baik, itulah langkah-langkah dalam pengujian CV. Selanjutnya adalah contoh. Seorang peneliti membandingkan apakah ada perbedaan hasil panen antara yang diberi pupuk dengan dosis 1, 2, 3, dan 4. Dari hasil percobaan terhadap tanaman tertentu diperoleh data sebagai berikut. Baik, teman-teman bisa lihat pada tabel ya. Ada nomor 1 sampai 6 dan dosisnya ada 1, 2, 3, dan 4. Dengan mengasumsikan sebaran data berdistribusi normal dan varians homogen menggunakan kepercayaan 95%. Nah, kepercayaan ini adalah confidence interval atau sebuah interval antara dua angka di mana dipercaya nilai parameter sebuah populasi terletak di dalamnya. Tingkat kepercayaan ini paling umum adalah 90%, 95%, dan 99%. Pada contoh soal ini kita menggunakan kepercayaan 95%. Yang A, apakah ada perbedaan hasil panen yang signifikan antara yang diberi pupuk dosis 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang B, jika ternyata ada perbedaan yang signifikan, tunjukkan dosis mana yang berbeda. Baik, kita coba jawab ya. Untuk yang A, setelah dilakukan uji ANOVA diperoleh hasil berikut. Ini teman-teman bisa lihat ini tabel ANOVA yang saya gunakan untuk menjelaskan cara mencari F-tabel. Jadi ada nilai between groups, within groups, serta totalnya. Kemudian sum of squares. Sum of squares ini artinya jumlah kuadrat. DF adalah degree of freedom. Mean square adalah hasil bagi dari sum of square dengan DF. Kemudian F ini adalah F hitung. Dan sig ini adalah signifikansi. Nah, dari output tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak. Sehingga terdapat perbedaan hasil panen yang signifikan antara yang diberi pupuk dosis 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita buktikan pada bagian B. Uji lanjut ANOVA. Dengan menggunakan uji CV, langkah-langkahnya adalah langkah yang tadi udah dijelaskan, ada 4. Yang pertama yaitu menghitung semua nilai perbedaan absolut pasangan rata-rata atau disingkat NPAPR. Nah, teman-teman bisa lihat pada tabel ini, barisnya ada 4 kelompok dan kolom juga ada 4. N banyaknya data masing-masing dari kelompoknya. Di samping tabel itu ada nilai dari X1, X2, X3, dan X4 atau kelompok ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi nilai perbedaan absolut itu harus positif. Jadi untuk kelompok 1 atau baris X1 dengan kelompok 1, kolom yang angka 1 itu adalah bedanya 0. Nah, udah jelas di situ 0 ya. Kemudian untuk 0,57. Didapat dari mana 0,57 ini? 0,57 diperoleh dari perbedaan kelompok ke-1 atau X1 yaitu 7,6. Bisa dilihat nilai X1 itu 7,6 dan kelompok kedua X2 itu 8,17. Jadi kalau dikurang 8,17 dikurang 7,6 itu adalah 0,57 atau 7,6 dikurang 8,17 itu minus 0,57. Tapi minusnya tidak perlu diikut sertakan karena perbedaan absolut itu harus positif. Kemudian 2,40 dari mana? Dari kelompok X1 dan X3 yaitu 7,6 dikurang 10. Jadi 7,6 kurang 10 itu minus 2,40 atau ditulis saja 2,40 ya. Nah, yang bawahnya ini kok
kosong, di bawah 0 itu kosong, setiap di bawah 0 itu kosong, itu karena nilainya itu sama. Misal kolom 1 yang di bawah 0 baris X2. Jadi kalau X2 dikurang X1 kan nilainya 0,57 nih. Jadi nilainya ini simetris. Untuk efektivitas maka tidak perlu ditulis. Misal untuk kolom yang angka 2 di bawah 0. Jadi 2 dan X3. X3 dikurang X2 kan 10 dikurang 8,17. Itu nilainya 1,83. Nah, jadi seperti itu, dia simetris. Baik, lanjut untuk langkah yang kedua, yaitu menghitung nilai kritis perbedaan rata-rata dari dua pasang kelompok yang dibandingkan, atau NKPR-IJ, dengan rumus yang tadi sudah kita sebutkan pada langkah-langkah, yaitu NKPR-IJ sama dengan akar K min 1 dikali F tabel dikali RJKD dikali 1 per NI plus 1 per NJ. Yang pertama yaitu NKPR 1 dan 2 atau nilai kritis perbedaan rata-rata untuk kelompok 1 dan 2. K-nya 4 itu karena kelompok sampel yang dibandingkan ada 4, maka 4 dikurang 1 dikali F tabel. Nilai F tabel tadi pada langkah-langkah sudah kita ketahui yaitu 3,24. Kemudian dikali 0,7 nilai RJKD-nya. Dan 1 per NI atau 1 per N1 itu 5. Teman-teman bisa lihat pada tabel. N kelompok 1 itu 5 dan N kelompok 2 adalah 6. Maka hasil dari NKPR kelompok 1 dan 2 itu adalah 1,58. Begitupun untuk cara menghitung NKPR yang lain. Teman-teman bisa lihat sendiri pada gambar yang sudah saya sediakan ini. Untuk NKPR 1 dan 3 hasilnya 1,75, NKPR 1 dan 4 hasilnya 1,65, NKPR 2 dan 3 hasilnya 1,68, dan NKPR yang terakhir yaitu 3 dan 4 NKPR-nya 1,75. Jadi mencari nilai NKPR itu yang berbeda hanya nilai N untuk masing-masing kelompoknya. Nah, setelah itu baru kita cari langkah yang ketiga, yaitu bandingkan nilai perbedaan absolut pasangan rata-rata atau NPAPR-nya dengan nilai kritis perbedaan rata-rata atau NKPR. Jika NPAPR-nya ini lebih besar daripada NKPR, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Sehingga untuk yang A, perbedaan antara kelompok 1 dan 2, NPAPR-nya 0,57 dan NKPR-nya 158. Jadi NPAPR lebih kecil daripada NKPR. Maka kelompok 1 dan 2 ini tidak berbeda signifikan. Untuk kelompok 1 dan 3, NPAPR-nya lebih besar daripada NKPR. Maka kelompok 1 dan 3 ini berbeda signifikan. Kemudian untuk kelompok 1 dan 4, NPAPR-nya lebih kecil daripada NKPR. Jadi kelompok ini tidak berbeda signifikan. Kemudian untuk kelompok 2 dan 3, NPAPR-nya lebih besar daripada NKPR, sehingga kelompok 2 dan 3 ini berbeda signifikan. Dan yang E itu kelompok 3 dan 4, NPAPR-nya lebih kecil daripada NKPR. Jadi kelompok 3 dan 4 ini tidak berbeda signifikan. Baik, dari uji perbedaan NPAPR dan NKPR ini, kemudian langkah yang terakhir yaitu memberikan tanda asteris pada kelompok yang memiliki perbedaan yang signifikan, yaitu tadi kelompok 1 dan 3 serta kelompok 2 dan 3, seperti pada tabel yang sudah tertera ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis varian satu arah Kruskal-Wallis. Teknik ini digunakan untuk menguji hipotesis K-sampel independen bila minimal terdapat satu kelompok sampel yang selebaran datanya tidak berdistribusi normal atau datanya berbentuk ordinal. Jika data hasil observasi berbentuk data interval atau rasio, maka terlebih dahulu harus diubah ke bentuk ordinal atau rank.
Selanjutnya yaitu langkah-langkah uji Kruskal-Wallis. Langkah yang pertama yaitu merumuskan hipotesis penelitian. Nah, jadi kita harus merumuskan terlebih dahulu hipotesis penelitiannya. Selanjutnya kita membuat rank dari seluruh data yang digunakan sebagai penelitian. Rank yang pertama itu dimulai dari data yang paling kecil. Selanjutnya kita menjumlahkan rank tiap-tiap kelompok sampel perlakuan. Lalu menghitung nilai statistik Kruskal-Wallis dengan rumus H sama dengan 12 per N dikali N plus 1 dikali sigma R-1 kuadrat per NI min 3 dikali N plus 1. Selanjutnya kita uji kriterianya. Nah, jika HO-nya H-nya kurang dari X kuadrat pada tabel, DK-nya itu sama dengan K-1. Selanjutnya kita membuat kesimpulan. Di sini saya ada sebuah contoh, yaitu diketahui data prestasi belajar pada mata pelajaran tertentu setelah diberi perlakuan yang sama dengan sebaran data yang tidak berdistribusi normal. Nah, bisa dilihat data prestasi belajar pada tabel di bawah ini. Nah, dari data tersebut, kita disuruh untuk menyelidiki apakah terdapat perbedaan prestasi dari ketiga kelompok di atas. Nah, taraf signifikan yang digunakan itu sebesar 5%. Nah, untuk langkah-langkah pengujiannya, seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, untuk langkah-langkah pengujian yang pertama yaitu kita harus merumuskan hipotesis terlebih dahulu. Nah, untuk HO-nya itu tidak terdapat perbedaan prestasi belajar dari ketiga kelompok siswa setelah diberi perlakuan. Nah, HA-nya itu terdapat perbedaan prestasi belajar dari ketiga kelompok siswa setelah diberi perlakuan. Oke, selanjutnya kita membuat ranking dengan menggabungkan data ketiga kelompok sampel tadi, kita gabungkan datanya, lalu kita urutkan sesuai dengan nomor, mulai dari data yang paling kecil. Nah, pada sampel itu data yang paling kecil yaitu 32 dan yang terbesar adalah 70. Jadi kita urutkan dari 32, 36, 39 dan sebagainya dan seterusnya sampai ke 70. Lalu kita beri rank. Nah, untuk nilai ranknya ini, nilai rank itu berapa jumlah dari data. Misalnya 32 itu hanya 1, jadi kita tulis 1, dan 36 ada 2, jadi kita tulis 2, dan selanjutnya yang ketiga yaitu mencari jumlah rank tiap kelompok sampel. Nah, kita kembalikan lagi data-datanya kepada sampel awal, yaitu data awal yang 3 kelompok tadi. Untuk data kedua kan digabung nilai sampel dari ketiga kelompok itu kita gabung untuk yang kedua tadi. Untuk yang ini kita kembali ke yang pertama, kita bagi menjadi 3 kelompok lagi, dan rank yang telah kita cari tadi sebelumnya itu kita masukkan ke dalam data ini gitu. Oke, jadi setelah kita menentukan rank dari setiap sampel tadi, sampel dari setiap kelompok, selanjutnya kita menghitung nilai statistiknya. Jadi rumusnya yaitu H sama dengan 12 per N dikali N plus 1 dikali sigma R-1 kuadrat per NI min 3 dikali N plus 1. Nah, kita masukkan nilai-nilainya, didapatkan 0,0085 dikali 133823,96 dikurang 114. Itu sama dengan hasilnya yaitu 3. Nah, lalu kita menentukan nilai X kuadrat tabel, yaitu dengan cara X kuadrat A itu dikali DK
sama dengan K-1. Nah, untuk A-nya tadi sudah diketahui 0,05 dan K-1-nya sama dengan 2. Jadi, langsung kita masukkan X kuadrat 0,05 dikali DK sama dengan 2. Hasilnya 5,9915. Selanjutnya, untuk kriteria ujinya, HO-nya jika H-nya kurang dari X kuadrat tabel DK sama dengan K-1. Karena nilai H itu sama dengan 3,99, itu lebih besar dari X kuadrat tabel sama dengan 5,9915, maka HO diterima dan HA ditolak. Kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan prestasi belajar dari ketiga kelompok siswa setelah diberi perlakuan. Baiklah, selanjutnya saya Tiara Mayanti. Di sini saya akan melanjutkan materi dengan judul uji Ki-Cochrane. Nah, uji ini digunakan untuk menguji hipotesis perbandingan yang berasal dari 3 sampel atau lebih sampel berpasangan bila datanya berbentuk nominal dan frekuensinya dikotomi. Misalnya bila jawaban dalam wawancara atau hasil observasi hasilnya berbentuk iya tidak, lulus gagal, setuju tidak, setuju, dan lain-lain. Selanjutnya, hasil jawaban tersebut diberi skor 1 untuk iya dan 0 untuk tidak, dan seterusnya. Nah, langkah-langkah pengujiannya itu terdiri dari 6 langkah. Yang pertama, merumuskan hipotesis penelitian. Yang kedua, memberi skor untuk jawaban iya atau lulus atau setuju dan lain-lain dengan angka 1. Dan skor untuk jawaban tidak atau gagal atau tidak setuju dan lain-lain dengan angka 0. Nah, kemudian yang ketiga itu carilah jumlah skor masing-masing tiap kelompok sampel. Yang keempat, carilah jumlah skor pada tiap-tiap kelompok eksperimen. Kemudian jumlah skor tersebut dikuadratkan. Yang kelima, carilah harga statistik uji Cochrane dengan rumus berikut ini. Nah, ini rumus uji Cochrane-nya. Q sama dengan K-1 dikali K sigma dengan batas I sama dengan 1 sampai K GI kuadrat minus sigma dengan batas I sama dengan 1 sampai K GI. Nah, ini tutup kurung kuadrat per K sigma dengan batas I sama dengan 1 sampai N LI min K sigma dengan batas I sampai dengan sama dengan 1 sampai N LI kuadrat. Nah, kemudian yang keenam langkahnya yaitu kriteria ujinya. HO diterima jika Q kurang dari E kuadrat tabel. Nah, ini adalah contoh dari uji Ki-Cochrane untuk mengetahui efektivitas 3 metode pengajar yang dilakukan pada satu kelas dan diambil data 10 siswa secara acak. Efektivitas diukur dari benar tidaknya atau berhasil tidaknya mengerjakan seperangkat alat evakuasi yang diberikan dengan kriteria keberhasilan siswa jika mendapatkan nilai minimal sama dengan 70. Jadi, keberhasilannya itu jika mendapat nilai minimal sama dengan 70. Nah, ini dia tabelnya. Ini metodenya ada 3, 1, 2, 3. Dan ini siswanya dengan jumlah 10. Dan ini adalah nilainya. Dengan menggunakan taraf nyata 5%, apakah terdapat perbedaan hasil belajar yang diakibatkan dari penggunaan ketiga metode mengajar tersebut? Nah, ini jawabannya. HO, tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang diakibatkan dari penggunaan ketiga metode mengajar tersebut, dan HA-nya terdapat perbedaan hasil belajar yang diakibatkan dari penggunaan ketiga metode mengajar tersebut. Oke, kita ingat bahwa HO akan diterima jika Q kurang dari X kuadrat tabel. Oke, selanjutnya kita menentukan skor. Nah, skor ini jika nilainya tadi kan keberhasilannya diukur jika mendapat nilai minimal 70. Jadi di bawah 70 kita beri skor 0 dan nilai di atas 70 ke atas diberi nilai 1. Nah, ini seperti ini contohnya ya. Ini 65 70 75. Nah, 65 ini kan di bawah 70, jadi kita beri nilai 0. Begitu seterusnya. Kemudian ini LI. LI ini adalah jumlah dari ini 1, 2. Dan LI kuadrat ini adalah LI kuadrat ya. Dan sedangkan ini ada jumlah atau jumlah GI. Nah, kalau LI ini adalah jumlahnya ke arah ini begini. Nah, kalau GI ini jumlahnya dari atas ke bawah.
Kalau L ini jumlahnya dari kiri ke kanan, kalau G ini jumlahnya dari atas ke bawah. Oke, selanjutnya kita masukkan rumusnya, yaitu Q sama dengan K-1 dikali K sigma GI kuadrat minus sigma, batasnya I sama dengan 1 sampai dengan K GI kurung kuadrat per K sigma dengan batasnya I sama dengan 1 sampai N LI dikurang K sigma I sama dengan 1 sampai dengan N LI kuadrat. Sama dengan kita masukkan tadi nilainya, nilai K-1 K-nya 3, K-nya 3. Oke, GI-nya, GI kuadratnya itu 5 kuadrat plus 5 kuadrat plus 7 kuadrat dikurang 5 plus 5 plus 7 kuadrat per 3 dikali 17 min 37. Hasilnya yaitu 1,143. Menentukan nilai X kuadratable. Nah, X kuadratable untuk uji 3 sampel ini 5,9915 karena nilai. Nah, kemudian karena nilai Q sama dengan 1,143, maka tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang diakibatkan dari penggunaan ketika metode mengajar tersebut, alias HO-nya diterima karena nilai Q-nya kurang dari X kuadratable. Baik, materi selanjutnya yaitu uji Friedman. Nah, uji ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif K-sampel yang berpasangan dengan jenis data ordinal. Bila data yang terkumpul berbentuk interval atau rasio, maka data tersebut harus diubah ke dalam bentuk ordinal atau rank. Nah, langkah-langkah uji Friedman ini ada 5, yaitu yang pertama merumuskan hipotesis penelitian, yang kedua memberi rank atau peringkat pada nilai-nilai hasil penelitian dalam masing-masing blok atau perlakuan. Rank 1 diberikan pada data terkecil sampai K untuk data terbesarnya. Jika terdapat nilai yang sama, maka diberi rank yang sama. Jumlahkan rank pada masing-masing perlakuan yang dinotasikan dengan RI. Nilai hitung uji Friedman diwakili oleh E kuadrat hitung dengan rumus E kuadrat hitung sama dengan 12 per NK dikali K plus 1 sigma dengan batas I sama dengan 1 sampai dengan K RI kuadrat min 3N dikali K plus 1 dengan N, yaitu banyaknya data pada masing-masing sampel dan K banyaknya kelompok sampel. Kemudian langkah yang kelima yaitu kriteria uji HO diterima jika E kuadrat hitung kurang dari E kuadratable. Kalau yang uji Q Cochrane tadi Q kurang dari E kuadratable, kalau Friedman ini E kuadrat hitung kurang dari E kuadratable karena nilai hitung uji Friedman ini diwakili oleh E kuadrat hitung. Nah, ini ada contoh soal dari penggunaan uji Friedman. Dari contoh menggunakan uji Friedman. Nah, ini data sebelumnya, ini ada metode mengajar, ini ada jumlah siswanya, dan ini nilai yang didapatkan oleh siswanya. Kemudian kita selanjutnya yaitu menentukan ranknya. Nah, ranknya ini kita beri nilai 1 jika dia nilainya terkecil dan K untuk nilai terbesarnya. Nah, kita tahu bahwa di sini K-nya itu ada 3. Satu kelompoknya 1, 2, 3, maka K terbesarnya yaitu 3. Nah, dan untuk nilai yang sama maka kita beri dengan rank yang sama, yaitu jika yang sama kayak seperti ini ya contohnya, ini 1, ini kita beri rank 1, 2, 3, ini 1, ini 2, ini 3, ini ada yang sama nih. Nah, karena ini paling besar 65, maka kita beri nilai 3 dan yang ini 1,5 dan ini 1,5. Selanjutnya yang ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ini ya ada yang juga, maka yang ini kita beri nilai 3 dan ini 1,5 dan ini 1,5. Kemudian ini 1, 2, 3, 1. Nah, ini ada yang sama juga, kita beri nilai ini 1 karena dia kurang dari 80 dan ini terkecil. Maka kita beri nilai 1, ini 1,5 dan ini 1,5. Dan yang terakhir ini karena nilai sama besarnya, maka kita beri nilai 3. Nah, jumlah RI-nya di sini RI 1 yaitu 17,5, RI 2 yaitu 20,5 dan RI 3 yaitu 23. Nah, kita
masuk ke sini, yaitu kita sigma RI kuadrat. Sigma RI kuadrat ini yaitu terdiri dari R1 kuadrat plus R2 kuadrat plus R3 kuadrat. Nah, kita masukkan nilainya, kemudian kita jumlahkan, dan hasilnya yaitu 1255,5. Kemudian, E kuadrat hitungnya yaitu kita masukkan rumus yang tadi, 12 per N dikali K plus 1, sigma RI kuadrat min 3N dikali K plus 1. Nah, ini kita masukkan nilainya, sehingga didapatkan hasil yaitu 5,55. Nah, menentukan nilai E kuadrat tabel. Oke, E kuadrat tabelnya itu 5,9915, karena nilai E kuadrat hitungnya 5,55, yaitu kurang dari E kuadrat tabel yang 5,9915, maka dapat diambil kesimpulan HO diterima karena tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang diakibatkan dari penggunaan ketiga metode tersebut. Baik, sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.